Pelantikan panitia pemilihan kecamatan PPK ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang Rabu siang. Setidaknya ada 80 anggota PPK yang dilantik setelah mereka lolos dari seleksi administrasi hingga tes tertulis dan wawancara yang digelar oleh KPU Kota Semarang beberapa waktu lalu. Ketua KPU Kota Semarang Hendri Cassandra Gultom yang melakukan pelantikan menegaskan sejumlah tugas sudah menanti anggota PPK tersebut. Di antaranya, melakukan proses seleksi terhadap panitia pemungutan suara PPS pada tingkat kelurahan. Selanjutnya, melakukan verifikasi faktual untuk dukungan calon Dewan Perwakilan Daerah dan petugas pemutakhiran data pemilih. Kan dari lebih dari 1.000 yang daftar itu kemudian kita akhirnya menghasilkan 80 orang yang terpilih. Kenapa kemudian ini mungkin jadi lebih banyak? Karena memang pendaftaran itu kan dilakukan secara online. Tugas terdekat PPK ini nanti mereka akan melaksanakan wawancara PPS. Jadi nanti rencana kita ada di tahapan itu tanggal 9 sampai tanggal 14 itu seleksi tertulis untuk PPS di kelurahan. Setelah itu nanti kan akan ada proses menghasilkan 6 orang yang kemudian itu bahasanya 2 kali kebutuhan nanti akan dilakukan wawancara oleh PPK. Lalu kemudian tugas selanjutnya nanti setelah PPS itu terbentuk, tadi yang saya sampaikan bahwa akan ada proses verifikasi faktual DPD, DPD, lalu kemudian nanti akan ada pembentukan PPDB, jadi nanti kan akan ada coklit. Nah, coklit itu kan juga pasti butuh bantuan dari PPK, PPS, kurang lebih seperti itu. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, yang hadir dalam pelantikan dan pembekalan anggota PPK Kota Semarang ini berharap para anggota PPK tanggap dan benar-benar memahami terhadap tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, para anggota PPK juga diminta untuk netral dan selalu menjaga kesehatannya. Kepada teman-teman PPK bahwa yang pertama tentunya ini mungkin bisa saja kan pekerjaan yang baru ya, sehingga mereka juga harus tahu bagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nanda untuk mengetahui tupoksi-tupoksinya, karena pasti ini juga tahapan-tahapan ini kan akan berjalan terus. Begitu mereka dilantik ini kan tidak berhenti dilantik terus nggak kerja, tapi dilantik kan ada tahapan-tahapan di mana sudah mulai adanya tahapan nanti ada daftar calon, kemudian DCS, kemudian DCT, kampanye, kemudian juga terakhir kan pemilihan pemilu. Pemilu tahun 2024 sendiri sesuai rencana akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun depan. Selain pemilu legislatif, juga pemilu kada dan pemilihan presiden. Tutuk Carita melaporkan.